Halo football lovers, balik lagi di Cek Fakta. Tempatnya kamu cari kabar, gosip, rumor, sampai analisis mendalam soal pemain abroad timnas Indonesia. Kali ini, bursa transfer pemain abroad bikin geger. Nathan Chuan dan Justin Hubner dikabarkan bakal pulang ke Indonesia. Benarkah mereka bakal susul Jordi Amat dan Rafael Struijk yang lebih dulu merapat ke Liga 1? Kita bahas tuntas, faktanya apa, gosipnya di mana, dan peluangnya seberapa besar. Pastikan kalian nonton sampai habis. Dalam satu dekade terakhir, pemain-pemain timnas Indonesia baik lokal maupun naturalisasi mulai berani meniti karier di luar negeri. Mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Eropa. Nama-nama seperti Eji Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, hingga Sandy Walsh dan Jordi Amat Jati bukti bahwa mentalitas pemain Indonesia mulai bertransformasi. Tapi fenomena balik kandang juga tidak bisa dihindari. Persaingan ketat di Eropa, kuota non-EU, hingga cedera sering memaksa pemain abroad memilih pulang. Tak jarang, Liga 1 jadi pelabuhan ideal untuk menjaga performa demi tetap dipanggil Shin Tae-yang ke timnas. Nama Nathan Chuan sempat jadi harapan baru publik sepak bola Indonesia. Ketika proses naturalisasinya rampung pada 2023, Nathan diharapkan bisa JT motor di posisi bek kiri atau gelandang bertahan, posisi yang kerap diisi Ricky Kambuaya atau Mark Klok. Sayangnya, karier Nathan di Swansea City kurang mulus. Didatangkan pada musim panas 2023 dengan ekspektasi sebagai bek modern, ia justru kesulitan menembus tim utama. 2 musim berjalan, hanya 3 kali ia tampil di Championship, kompetisi kasta kedua Inggris. Kontraknya habis musim panas ini. Swansea memilih melepasnya dengan status free transfer. Ini membuat Nathan otomatis pengangguran. Status inilah yang bikin rumor makin liar. Ke Eredivisie, bertahan di Eropa, atau pulang ke Liga 1? Meski pengangguran, Nathan bukan tanpa opsi. Menurut laporan Football International, Telstar, klub yang baru promosi ke Eredivisie, siap menampung Nathan dengan kontrak 2 tahun. Ini bisa jadi solusi ideal bagi Nathan untuk tetap berkompetisi di level top Belanda. Nathan sendiri punya histori kuat di Belanda. Sebelum ke Swansea, ia sempat membela Excelsior Rotterdam dengan total 37 penampilan. Permainannya cukup versatile. Bisa bek kiri, bek tengah, atau gelandang bertahan. Itu membuatnya pemain serbaguna yang dicari tim papan tengah Eredivisie. Namun, gosipnya Nathan juga masih menimbang faktor adaptasi dan panggilan timnas. Shin Tae yang kabarnya meminta Nathan bermain reguler agar tetap dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Liga 1 pun jadi opsi rasional. Kasus Jordi Amat Jati cermin nyata bagaimana pemain abroad akhirnya memilih liga pertama. Jordi, bek berdarah Spanyol Indonesia, sebelumnya main di Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim JDT. Kontraknya selesai musim panas ini. Banyak yang menduga Jordi akan tetap berkarier di luar negeri. Nyatanya, Macan Kemayoran Persija Jakarta berhasil memboyong sang bek senior dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan. Sumber internal Persija menyebut, faktor keluarga, kestabilan finansial, dan kepastian menit bermain jadi alasan kuat Jordi pulang ke Indonesia. Nathan bisa saja meniru langkah ini. Beberapa klub sudah dihubungkan dengan Nathan. Rumor paling kencang datang dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Arema FC. Selain Nathan, nama Justin Hubner juga jadi sorotan. Pemain keturunan Belanda ini tampil apik bersama timnas U20 di Toulon Cup ke 2023. Bahkan sempat memperkuat tim muda Wolverhampton Wanderers di Premier League kedua. Namun, karier Hubner pun mandek. Belum menembus tim senior Wolves, kontraknya berakhir musim panas ke 2025. Status bebas transfer membuat klub Liga 1 punya peluang merekrutnya dengan harga miring. Sebagai bek tengah, Hubner punya keunggulan duel udara, disiplin marking, dan visi umpan progresif. Karakter yang cocok untuk klub-klub Liga 1 yang ingin punya pertahanan modern. Bursa rumor di forum supporter menunjukkan 3 nama paling santer. 1. Persib Bandung. Persib terkenal agresif dalam mendatangkan pemain abroad. Mereka sukses merekrut Stefano Beltram dan sempat dikaitkan dengan Sandy Walsh tahun lalu. Hubner atau Nathan bisa mengisi slot pemain naturalisasi dengan skema jangka panjang. 2. Persija Jakarta. Setelah Jordi Amat,
rumor Nelson merapat ke Persija makin kencang. Persija punya finansial kuat, dukungan sponsor mapan, plus status ibu kota yang membuat pemain abroad nyaman beradaptasi. 3. Arema FC. Meski belum stabil, Arema selalu jadi magnet pemain diaspora. Manajemen Arema kabarnya sedang cari bek tengah baru pasca kepergian beberapa pilar senior. Kenapa Liga 1 makin dilirik? Pertama, karena secara finansial makin kompetitif. Gaji pemain naturalisasi top bisa menyentuh rupiah 2-4 miliar per musim, belum termasuk bonus. Kedua, Liga 1 menjamin menit bermain reguler. Ketiga, dukungan fans fanatik membuat atmosfer kompetisi hidup. Ini poin penting bagi Nelson dan Hapner. Mereka butuh jam terbang. Tanpa klub, peluang dipanggil Sinte yang akan menipis drastis. Fenomena balik kandang dialami banyak pemain ASEAN. Pemain Vietnam, Thailand, Malaysia pun banyak yang sempat abroad, lalu pulang. Contoh, Chanatip Songkrasin Thailand dari Kansedaul Sapporo pulang ke Liga Thailand demi dapat menit main. Intinya, pulang ke Liga 1 bukan langkah mundur, melainkan strategi jangka pendek. Jika performa konsisten, pintu abroad selalu terbuka lagi. Bursa transfer Liga 1 musim 202 Mei tahun 2026 dijadwalkan buka 15 Juli tahun 2025 dan ditutup 30 Agustus tahun 2025. Artinya, Nelson dan Hapner punya waktu 1,5 bulan untuk memastikan masa depan. Jika keduanya mau bergabung, negosiasi harus rampung sebelum pekan ketiga Liga 1 berjalan. Beberapa media sudah mewawancarai agen Nelson. Ia mengatakan, Nelson membuka semua opsi. Dia ingin main reguler, entah di Belanda atau Indonesia. Kami sedang berbicara dengan 2 klub Eredivisie dan 2 klub Liga Pertama. Sementara sumber internal Persija juga membocorkan, kami intens komunikasi dengan Nelson. Soal Hapner, manajemen juga sudah mendengar minat fans, tapi belum ada negosiasi resmi. Prediksi Cek Fakta. Berdasarkan tren bursa transfer Liga 1 dan rumor terbaru, peluang Nelson main di Liga 1 banding 70%, peluang Hapner main di Liga 1 banding 55%. Klub paling berpeluang, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jati. Apakah Nelson Joaan dan Justin Hapner bakal susul Dorde Amat dan Rafael Struijk Jati? Warga baru Liga 1? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, rumor ini bikin Liga 1 makin seksi, persaingan makin ketat, dan timnas makin diuntungkan karena pemain dapat menit bermain ideal. Cek Fakta akan terus update kabar transfer terbaru, rumor paling panas, sampai kabar latihan perdana kalau deal resmi diumumkan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video Cek Fakta selanjutnya.